Maka ulo dengan sebuah pertanyaan. Ketika kita menggali kubur, setelah selesai jadi liang kubur, kemudian ada sebagian dari yang ada di kuburan itu kemudian ngempel-ngempelaken lemah. Niku arane gendu. Niku sakjanipun ada sebuah peringatan bagi kita dengan penyebutan atau nama yang diberikan oleh orang-orang tua kita dengan sebutan. Sama seperti ketika kita setelah selesai di kuburan, ketika kita mau beranjak pulang, kemudian kita mengambil lemah dan kemudian kita lemparkan sebanyak 3 kali. Itu sebenarnya bukan sembarang lemparan, tapi ketika nguntel-nguntel lemah itu yang mau kita lemparkan, itu ada potongan ayat. Yang pertama, lemparan pertama ketika kita nguntel lemah itu kita membaca minha kholaknakum. Minha kholaknakum, kita dari tanah itu, kholaknakum diciptakan. Ada peringatan bagi kita. Jadi bukan hanya sembarang ngambil lemah dilemparna, dan yang dilemparkan itu bukan batu seperti ketika kita jumroh. Itu peringatan bagi kita bahwa kita diciptakan dari tanah. Segagah apapun, sekaya apapun, setinggi pangkat apapun yang kita miliki, kita sama, yakni kita diciptakan dari tanah. Minha kholaknakum wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanah kita akan dikembalikan. Sekaya apapun, setinggi apapun jabatan kita, ketika kita mati, maka ajaran Islam mengajarkan kepada kita agar dikuburkan. Tidak seperti ada yang di Minahasa, yang mana jenazah-jenazah itu kemudian ditempatkan di gua-gua. Lah, ajaran Islam mengajarkan kepada kita ketika kita sudah meninggal dunia, apapun pangkat derajat kita, maka kita akan dikuburkan di dalam tanah. Wa fiha nu'idukum. Kemudian yang ketiga, ketika kita mau lempar, kita baca wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah itu kita nanti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ayat yang saya bacakan tadi, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dibangkitkannya kita, dikeluarkannya kita nanti adalah ketika setelah terjadinya hari kiamat, untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan pada kehidupan yang kita jalani saat ini. Kemudian yang masalah gelu itu singkatannya apa Pak? Ada yang menjawab ganjeleng gulu. Angger ganjeleng gulu mesti sih diganjel gulu netok. Pokoknya ora. Tapi mengapa dari kepala, badan, kemudian sampai kaki diganjel pakai itu? Itu sebenarnya penyebutan, pemberian nama dari para sesepuh kita dulu. Nggak tahu saya siapa yang pertama kali menyebutkan itu. Itu sebenarnya singkatan dari semua perkara, sekabehing perkara artugel kecuali sing telu. Ternyata gelu itu adalah merupakan pengejawantahan realisasi dari idza matabnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Angger wong menungsa ninggal dunia, semuanya putus kabeh tugel kecuali sangka perkara telu. Yang pertama niki hadisnya pun banget kondang dan kita insya Allah sangat paham. Idza matabnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Yang pertama disebutkan oleh Rasul itu justru sodakotin jariyatin. Yang pertama kali disebut oleh Kanjeng Nabi itu sodako jariyah. Ini ternyata
Sedekah jariah itu pahalanya melebihi dari pahalanya sholat. Karena orang yang bersedekah itu bisa mengambil bagian dari orang yang sholat jamaah. Adanya musola, adanya masjid itu adalah karena adanya orang yang bersedekah. Sehingga orang yang sholat berjamaah di situ, walaupun yang bersedekah sudah meninggal dunia, ini tetap akan mengalirkan. Sementara pahala sholat berhenti ketika orang itu sudah berhenti umurnya. Ini sedekah jariah. Dan kemudian kalau kita ingin belajar tentang hebatnya sedekah jariah, ini sebenarnya kita bisa belajar dari hebatnya orang yang mancing. Kok gandeng sinaune karo wong mancing? Angger wong mancing mangkat orang gawa sedekah ora bakal oleh iwak. Gawa mancing, gawa guru walesan tok. Tekang kana, tekang tempat pancingan andon dicengiri karo iwake. Karena langkah sedekah. Berarti semakin kita gemar bersedekah, maka semakin banyak rezeki yang kita dapatkan. Ini sedekah. Maka laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Rabbi, tangguhkan kematianku. Dan apabila engkau menangguhkan kematianku, maka aku akan bersedekah. Bukan sholat, bukan puasa, tapi di sini fa'asoddaqo, aku akan bersedekah. Ini berarti saking hebatnya sedekah. Kemudian yang keduanya ilmun yuntafa'u bih, yang terakhirnya waladun sholih yad'ulah. Kepengin dongane mustajab mari Gusti Allah, bukan hanya keluarga saja, tapi alhamdulillah ngundang tangga tepis miring dengan dua hal. Yang pertama sedekah jariah. Insya Allah biasanya anggar kayak gini kan mengko terakhirnya metu sedekah. Ini berarti dengan dua hal. Sedekah jariah, apakah boleh kita bersedekah atas nama almarhum atau almarhumah orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Boleh. Pernah datang seorang sahabat kepada Kanjeng Nabi, ya Robbi, ibuku sudah meninggal dunia dan beliau belum sempat berwasiat. Andaikan beliau berwasiat kepadaku, pasti dia akan mewasiatkan kepadaku untuk bersedekah. Bolehkah aku bersedekah atas nama ibuku? Silakan. Sekembalinya sahabat ini kemudian dia mensedekahkan kebun kurma yang sangat luas. Kemudian diwakafkanlah kebun kurma itu untuk atas nama dari ibunya. Jadi monggo panjenengan yang masih punya berkesempatan dan masih punya ada harapan dan juga diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sungkan-sungkan untuk bersedekah untuk bapak atau ibu dari kita yang sudah meninggal dunia. Mungkin itu saja sebagai muqaddimah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.